Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi di kesempatan ini di pertemuan yang keempat. Kita masuki di bab kedua, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna yang kita pelajari di saat ini yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Kompetensi dasar yang kita pelajari, yang kita harus pahami, yaitu memahami makna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Terus kompetensi keterampilannya menyajikan arti dan bukti sederhana Al-Ghaffar dan Afu. Menyajikan, ya kalau di sini keterampilannya menyajikan. Jadi kalian harus membuat produk, bisa juga menyajikan di materi, ya. Memahami makna di sini setelah belajar kalian diharapkan untuk dapat mengerti, dapat menjelaskan pengertian makna arti dari Al-Ghaffar dan Al-Afu. Keduanya kalian harus bisa meneladani dari Asmaul Husna Al-Ghaffar dan Al-Afu. Ya. Sekarang Al-Ghaffar dulu. Ya. Kalau di dalam buku ini, ya peta konsepnya, pengertian dan ya peneladanan. Ya. Al-Ghaffar. Ghaffar itu berasal dari kata ghafaro. Ghafaro yaghfiru, mengampuni, atau di ghafaro itu menutupi. Ya, menutupi atau merahasiakan. Jika diarahkan kepada Asmaul Husna Al-Ghaffar di sini diartikan Allah itu mengampuni kepada semua makhluk yang ada di dunia. Mengampuni semua makhluk, mengampuni semua makhluk yang ada di dunia, yaitu atau yang lainnya, Allah itu menampakkan dan menutupi kejelekan hambanya di dunia. Ya. Ampunan Allah yaitu dirahasiakan. Ampunan yang diberikan Allah itu dirahasiakan dan diampuninya dosa-dosa dengan karunia dan rahmat yang dimiliki. Ya. Jadi dalam Al-Quran, di sini dalam Al-Quran terdapat beberapa kata Al-Ghafaro. Kata Ghaffar itu ada disebutkan 55 kali. 3 kali berdiri sendiri, 2 kali terungkap, 3 sebagaimana terungkap di surat Nuh, surat Toha, dan sedang 2 kalinya terdapat di surat ya At-Taubah, Toha. Ada juga di surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran ayat 133. Ya. Itu kata Ghafaro. Tapi kalau di surat Ali Imran ya 130, 113, 133 itu kalian diharapkan untuk bisa cepat-cepat minta ampun kepada Allah. Anak-anak sekalian kelas 6 yang berbahagia,
Sedangkan Imam Ghazali itu memberikan pengertian kata Ghafar. Al-Ghafar memberikan pandangan tentang Al-Ghafar menjadi tiga ketentuan. Yang pertama itu menurut beliau Imam Ghazali, Al-Ghafar berarti Allah itu menutupi banyak hal kemaslahatan pada umat manusia. Yang kedua, Allah menutupi isi hati seseorang. Sedangkan orang lain mengetahui isi hati kita yang kebetulan di dalam hati sedang ada rasa benci. Ya. Terhadap seseorang tentang betapa merepotkannya hidup ini. Namun Allah menutupi isi hati kita sehingga orang lain tidak akan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kalau Allah tidak menutupi isi hati kita, insya Allah kita akan tahu apa isi hati orang teman kita yang ada di kelas. Ya. Yang ketiga, Allah menutupi kesalahan manusia. Ya. Kalau tidak ditutupi, alangkah banyaknya orang yang berdosa di dunia ini. Alangkah banyaknya orang yang berbuat maksiat, tetapi Allah menutupi aib-aib mereka. Ya. Jadi Allah itu dari kata Al-Ghafar itu menutupi segala kesalahan, segala dosa kita. Ya. Menurut Imam Ghazali tadi, Allah menutupi isi hati kita sehingga orang lain tidak tahu. Allah itu menutupi banyak hal yang bermaslahat untuk manusia. Yang ketiganya menutupi semua kesalahan manusia. Ya. Sekarang di sini di buku kalian, dosa itu adalah kegelapan. Dosa adalah suatu yang mengganggu pikiran dan hati. Perasaan tidak tenang. Ya. Contoh di sini, ada pelajar yang melakukan kecurangan saat ujian, yaitu menyontek. Aktivitas menyontek yang dia lakukan tidak pernah diketahui banyak orang, ya, karena Allah menutupi tersebut. Tapi Allah tahu kalau dia suka menyontek. Sekarang bagaimana kita untuk meneladani sifat Allah, sifat asma Allah Al-Ghafar? Yang pertama, kita harus memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. 2, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. 3, menghindarkan diri dari prasangka buruk terhadap orang lain. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Tidak membuka aib orang lain, tidak mengganggu, memfitnah dan menyakiti orang lain. Itu ada 6 ya dari buku ini. Tapi di buku Padan yang lain sama, ada 6 juga sama. Sekarang kalau sifat al-afu itu memaafkan. Ya. Al-afu itu memaafkan. Allah yang maha memaafkan. Secara bahasa kata al-afu diartikan menghapus atau menghilangkan sampai akar dan memaafkan.
Ya. Berarti kalau al-afu, kata afu, ya, berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah. Ya. Sekarang al-afu yang berarti Allah Maha Pemaaf, memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosanya sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi Allah itu memaafkan hambanya sampai ke akar-akarnya. Gitu. Seperti di ayat Al-Quran Al-Hajj ayat 60. Dzalika wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi summa bughiya alaihi liyangsurannallah. Barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman, penganiayaan. Zalim itu menganiaya. Yang pernah dia derita kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya. Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surat Al-Hajj ayat 60. Dari sini Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa. Ya. Berbuat dosa. Kalau tadi Al-Ghafur mengampuni dosa, menghapus dosa. Di sini memaafkan semua kesalahan manusia sampai ke akar-akarnya. Ya. Sampai ke akar-akarnya. Sekarang bagaimana nanti kalau kita sebelum kita meneladani, ya, meneladani sifat pemaaf ini, ya, sifat pemaaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita lakukan yaitu dalam surat yang lain, ya, ada di surat An-Nisa ayat 149 yang berbunyi intubdu khairan aw tufuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Ya, surat An-Nisa 149. Ini Allah Maha Pemaaf. Sekarang kita lanjut bagaimana cara meneladaninya terhadap sifat Allah Al-Afu. Yang pertama, senantiasa memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang tersebut meminta maaf. Ya. Kalau kalian, ya, sebelum kalian meminta orang lain tadi meminta maaf, umpamanya, ya, temanmu punya kesalahan dengan kamu harus cepat-cepat memberikan maaf sebelum orang tersebut minta ampun. Ya. Kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak menceritakannya. Nah. Ketiga, menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Contohnya, di kelasmu ada yang kekurangan, tapi kau tambahkan yang kelebihannya. Ya. Ada temanmu dalam belajar lemah, tapi kelebihannya dia pintar di olahraga. Kau perlihatkan yang pintarnya aja olahraganya. Ya, jangan kau perlihatkan kelemahannya di bidang akademik. Barangkali suatu saat di kemudian hari dia sukses di bidang yang dia pandai tersebut. Dua,
Berikutnya, meyakini bahwa Allah memaafkan kesalahan. Kelimanya, tidak berbuat baik kepada orang lain. Tidak berbuat kesalahan agar tidak mengecewakan orang lain. Sekarang apa perbedaan Al-Ghafar dengan Al-Afuwu? Al-Ghafar dan Afuwu memiliki makna mengampuni dan memaafkan. Ya. Namun Al-Afuwu memiliki arti lebih dalam dari Al-Ghafar. Ya. Kalau Al-Ghafar memberi maghfirah. Maghfirah itu ampunan dosa, tapi dosa itu itu masih ada. Jadi kalau al-afuwu memaafkannya sampai habis, sampai keseluruhan habis. Ya. Kalau al-maghfirah ampunan dosa, dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya, gitu. Jadi dari pandangan makhluk. Sedangkan al-afuwu, Allah mau memberi maaf. Dengan al-afuwu, Allah menghapus dan menghilangkan dosa yang dilakukan hambanya. Seperti melakukan kesalahan. Jadi pemberian maaf itu lebih istimewa. Ya. Seperti tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau al-ghafar hanya ditutupi aja, tidak dikelihatan kesalahannya, dosa-dosanya. Ya, sebenarnya masih ada. Ditutupi semuanya waktu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau al-afuwu diampuni, jadi dihapus dan dihilangkan dosa-dosanya sampai habis, sampai ke akar-akarnya gitu. Sekarang hikmah apabila kita sering mengucapkan al-ghafar dan al-afuwu. Yang pertama, mudah memaafkan kesalahan orang lain. 2, terdorong untuk terus membaca istighfar ketika tidak terputus asa terhadap rahmat Allah. Ya. Di sini contoh ini gambar ini kan gambar perbuatan kamu yang satu ini kan sedang berantem, berebut barang, ya. Seperti di sini, ini Bu, ya. Dari sini, dan cukupkan sekian dulu. Lain kali kita silahkan pahamin. Nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Entah itu dari pendapat Imam Ghazali di Al-Ghafar tadi, atau cara meneladani dari Al-Afuwu. Ya, Al-Afuwu. Ya, pada tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.